pada Ibu Reti. Ya. Ya, terima kasih Bu Aleha. Baik, terima kasih. Kita akan bersama dengan narasumber kita yang kedua yang akan memandu materi kita pada siang hari ini tentang e-raport jenjang SMP. Pada Ibu Reti, kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, masih semangat ya sore hari ini. Saya sedikit akan menyampaikan tentang raport, mungkin agak berbeda dengan yang tadi di SD karena saya jenjang SMP dan menggunakan e-raport. Saya itu alhamdulillah sudah mengikuti trainer raport tahun 2018. Jadi sejak tahun 2018 sekolah saya itu sudah menggunakan e-raport sampai saat ini. Jadi sudah sekitar hampir 4-5 tahun ya. Dan alhamdulillah tidak ada kendala untuk pengerjaan e-rapportnya. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi e-rapportnya sendiri, saya akan sedikit membahas tentang asesmen kurikulum Merdeka yang mungkin Bapak Ibu yang masih baru di kurikulum Merdeka akan merasakan beda dengan kurikulum 2013 ya. Asesmen sendiri itu adalah asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Prinsip asesmen yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar atau yang kita kenal dengan raport pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, mungkin kita sering mendengar istilah asesmen di kurikulum Merdeka, asesmen as learning atau asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen for learning, asesmen untuk proses pembelajaran, asesmen of learning, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Jadi yang sering kita kenal dengan asesmen awal pembelajaran, asesmen formatif itu adalah bagian dari asesmen as learning dan asesmen for learning yang nanti tujuannya itu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan untuk nilai raport atau di akhir pembelajaran itu adalah asesmen of learning, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Nah, alur asesmen yang pertama menggunakan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun, kemudian identifikasi tujuan pembelajaran yang menjadi kompetensi yang diinginkan. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk asesmen yang hendak dilakukan untuk mengukur pembelajaran yang secara formatif maupun sumatif.
Yang ketiga, alurnya yaitu membuat instrumen asesmen formatif dan sumatif bersamaan dengan menyusun modul ajar. Yang keempat, pembelajaran asesmen formatif dan sumatif. Yang kelima itu mengolah hasil asesmen. Untuk pelaporan asesmen yang kita bahas pada materi hari ini tentang rapor pada kurikulum merdeka. Jadi, pelaporan hasil asesmen pada raport itu diambil dari hasil penilaian sumatif. Sedangkan untuk pelaporan P5 dilakukan setahun sekali, yaitu dilakukan pada akhir semester kedua. Baik, saya akan menampilkan contoh bentuk raportnya ya. Nah, ini adalah raport P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di sini ada 3 tema yang kami ambil. Ini cuma contoh ya. Yang tahun kemarin 3 tema yang diambil itu proyek yang pertama demokrasi atau suara demokrasi. Tema yang kedua itu gaya hidup berkelanjutan. Tema yang ketiga itu kewirausahaan. Nah, ini hasilnya seperti ini rapotnya. Dari dimensi dan subdimensi nanti akan kita nilai apakah siswa tersebut mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, ataupun sangat berkembang. Nanti hasilnya seperti ini untuk raport P5 ya. Kemudian untuk raport untuk selanjutnya, bentar saya izin share. Untuk raport hasil belajar. Terlihat ya. Ini bentuk rapotnya. Kalau di kurikulum K13 itu kan terpisah antara keterampilan dan pengetahuan ya. Nah, kalau sekarang nilainya jadi 1. Dari mana ini? Dari nilai sumatif anak tadi. Kemudian untuk capaian KD itu kita yang buat di tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi bentuknya seperti ini, sangat simpel sekali ya. Untuk rapotnya cuma 1 lembar dan itu sudah menggambarkan hasil belajar siswa selama 1 semester. Baik, kita masuk ke materi rapot sendiri. Ini adalah link untuk mengunduh rapot. Nanti akan dibagikan oleh panitia di kolom chat ataupun di WhatsApp grup ya untuk materi dan untuk link unduh rapotnya sendiri. Nah, seperti ini. Manual aplikasi. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya ya. Terlihat Bapak Ibu? Jelas Bu, terlihat Bu, jelas Bu. Kaget saya ya.
Ini adalah ini link site sekolah saya yang saya buat untuk rekan-rekan guru itu bisa mengerjakan secara online ya rapotnya. Jadi seperti ini tampilan awalnya, kalau sudah kita unduh akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama itu sebagai admin dan sebagai guru wali kelas ataupun pembina ekskul. Yang pertama yang harus disetting itu sebagai admin. Jadi kita setelah di login tadi, setelah diinstal tadi kita login dulu menggunakan akun admin, administrator, username-nya, password-nya juga sama administrator. Nah, nanti akan seperti ini tampilan awalnya. Oke. Sebagai admin itu biasanya direkap oleh wakil kurikulum ataupun bisa OPS sekolahnya. Karena apa? Karena untuk bisa mengonlinekan atau mensinkronkan e-rapot itu yang kita gunakan laptopnya harus terhubung dengan Dapodik dan e-rapot sendiri. Jadi yang pertama itu kita harus men-setting dulu web service-nya. Nah, seperti ini. Ini key localhost, ini diambil dari data di Dapodik. Jadi di Dapodiknya juga kita setting supaya bisa kita ambil. Kemudian kita klik tes koneksi. Kalau sudah connect, kita baru bisa mengambil data Dapodik. Jadi di sini untuk data siswa, data misalnya seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, itu otomatis akan tersinkron dari data Dapodik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nama salah atau alamatnya salah seperti itu karena semuanya akan tersinkron dari data Dapodik. Jadi lebih memudahkan juga untuk kita sebagai guru dalam pengerjaan e-rapotnya. Nah, di sini kalau udah disinkron, kita tinggal klik update data atau ambil data Dapodik sampai ke yang terakhir. Kemudian langkah selanjutnya sebagai kita memasukkan data user. Itu di sini bisa kita masukkan tambahkan data pengguna atau data user, bisa sebagai guru ataupun sebagai siswa. Jadi bukan hanya guru yang bisa mengakses e-rapot, siswa juga bisa melihat data mereka secara online. Seperti itu ya. Kemudian untuk data master Dapodik, ini kita bisa edit data sekolah, bisa kita tambahkan edit data nama kepala sekolah ataupun NIP-nya jika tidak sesuai. Kemudian ada data guru, bisa kita cek juga, data siswa, data pembelajaran, sampai ke data ekskul. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke data referensi lokal. Data mapel, biasanya untuk operator itu tugasnya membuat data mapping mapel. Ini nanti fungsinya untuk urutan yang muncul di rapot. Jadi 1, 2, 3 nomornya seperti itu. Ini yang mengatur siapa? Operatornya atau wakil kurikulumnya di sekolahnya. Kemudian yang terakhir kita masukkan tanggal rapot. Udah cukup sampai di sini untuk pekerjaan adminnya di awal ya. Di awal sebelum kita share link e-rapotnya ke guru-guru, jadi adminnya dulu yang setting di awal. Kemudian kelebihannya lagi untuk e-rapot yang sekarang yang versi M.03 itu sudah otomatis terintegrasi, bisa untuk kurikulum 2013 dan juga untuk kurikulum Merdeka. Jadi kita tidak perlu banyak aplikasi, cukup menggunakan satu aja. Sudah keluar, kemudian kita coba masuk sebagai guru ya. Untuk guru itu biasanya menggunakan username standar yaitu NIP atau kalaupun belum punya NIP itu menggunakan nama lengkap.
Untuk passwordnya sendiri itu biasanya ini juga dari sananya standar guru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Mungkin sama dengan yang tadi rapot SD. Jadi langkah awal yang harus dilakukan yaitu menginput tujuan pembelajaran. Tujuan dari mana sih? Tujuan itu didapat dari turunan CP ATP yang telah Bapak Ibu buat sendiri di modul ajar. Seperti itu ya. Nah, ini nanti kita tambahkan tujuan, kemudian kita input tujuan. Kalau sudah kita simpan, ya, untuk tujuannya, ini sudah ada. Kemudian kita masukkan nilai rapot, input nilai rapot. Tadi misalnya kelas 8A, mapelnya itu IPA, kemudian semester 1 misalnya. Nanti di sini lebih praktis ya. Yang diinput hanya nilai akhir dari sumatif. Jadi kalau misalnya ada 5 kali sumatif, kita bisa membagi rata seperti itu, dan kemudian yang kita input di sini yang mana? Nilai akhirnya saja. Misalnya berapa? 78 seperti itu misal ya. Kemudian untuk TP-nya kita klik yang mana yang TP yang sudah cuma 2 ya, yang sudah tercapai dengan optimal dan yang perlu peningkatan. Kita klik satu saja, misalnya yang ini yang siswa ini yang belum tercapai, yang sudah optimal. Kemudian untuk tujuan ini yang perlu peningkatan, seperti itu. Kalau sudah tinggal disimpan paling bawah. Jadi enaknya pakai rapot itu gini ya, tinggal diklik-klik doang. Nanti akan muncul hasilnya. Sudah kita simpan, kemudian atau kita juga bisa impor nilai rapot kalau tidak mau menulis manual. Tapi karena ini hanya satu yang kita isikan untuk nilainya, jadi kalaupun ditulis manual juga, maksudnya ditulis langsung di sini juga tidak akan merepotkan seperti itu ya. Kemudian kalau sudah kita bisa cek penilaiannya, status penilaian tadi karena baru satu yang saya isi, maka akan muncul satu seperti ini. Datanya cuma satu, tadi kan karena baru satu siswa yang diisi. Kemudian sebagai wali kelas juga ada di sini. Untuk data siswa itu sudah ada tadi ya, sudah ada. Seperti ini, sudah ada. Ini dari Dapodik langsung. Tidak perlu kita input manual. Kemudian untuk data rapot kita bisa tambahkan di sini untuk data kehadiran siswa, sakit, izin, ataupun tanpa keterangan. Kemudian juga kita bisa tambahkan nilai ekskul. Yang terakhir kita bisa input catatan wali kelas. Seperti itu. Dan wali kelas itu yang biasanya isinya itu kata-kata motivasi ya. Sudah baik dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, nanti kalau ini sudah diisi, kita terakhir itu kita bisa cetak nilai. Cetak leger, seperti itu, nanti akan muncul, tinggal kita download doang. Cetak nilai juga langsung di sini, langsung dicetak. Mungkin lebih praktis ketimbang daripada yang manual ya, lebih mudah pengisian dan pengerjaannya. Di sini, jadi satu aplikasi ini bisa digunakan untuk semua guru. Dan di sekolah saya itu sudah saya online kan, jadi guru-gurunya bisa mengerjakan di mana saja dan kapan saja. Demikian Ibu Leha.
Baiklah, terima kasih Ibu Revi untuk materi yang kedua. Jalan-jalan ke Jakarta bersama Laura, di jalan bertemu Salsa. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang kedua, Ibu Revi yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih untuk Ibu Revi. Nanti tetap kami tunggu partisipasinya untuk Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom ini untuk nanti memberikan pertanyaan lebih lanjut nanti pada sesi tanya jawab seperti itu ya Bu Revi ya. Siap. Oke, baiklah ini akan kita lanjutkan pada sesi yang ketiga bersama dengan Ibu Nora. Ibu Nora yang akan memandu pada sesi ketiga yaitu nanti rapot kurikulum merdeka yang jenjang SMA dan SMK. Ibu Nora. Oke, Terima kasih. Silakan Ibu Nora. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu apakah suara saya terdengar Bapak Ibu. Waalaikumsalam, terdengar Bu Nora. Ganteng dan jelas Bu Nora. Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena yang lainnya tadi berpantun, mungkin saya akan buka dengan pantun juga ya. Mencari dasi sambil bertanya. Dinda melambai, hai kesinilah. Terima kasih atas waktunya. Mari kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk sesi ketiga ini saya sebagai moderator untuk narasumber hebat kita yang ketiga, yaitu ini Bapak ya, Bapak Elvison Dasanan Ranca Sautupan. Nama yang luar biasa ya Pak ya. Oke, sedikit perkenalan. Bapak Elvison ini tempat dan tanggal lahirnya yaitu di Curup 12 Oktober 1975. Bertugas di SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Kemudian Bapak ini banyak sekali saya lihat di sini riwayat pendidikan, prestasi dan pekerjaannya sangat luar biasa. Yang pertama, saya akan bacakan riwayat pendidikannya. Yang pertama, Bapak Elvison ini pernah belajar di SD Negeri 9 Talang Benih pada tahun 1988. Kemudian SLTP di SMPN 1 Curup pada tahun 1991. SLTA-nya jurusan fisika di SMA Negeri 1 Curup pada tahun 1994. Dan D1-nya jurusan programmer Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Jepang. Kemudian S1 itu beliau mengambil jurusan manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia dan S2-nya Magister Akuntansi Universitas Bengkulu. Luar biasa. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin saya cuma bisa bacakan sampai riwayat pendidikan karena sangat banyak ya, sangat banyak prestasi dari Bapak Elvison dan riwayat-riwayat pelatihannya sangat banyak sekali. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Bapak Elvison Dasanan Ranca Sautupan. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bu Nora sebagai moderator pemandu kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada komunitas guru penggerak Kepayang. Sebenarnya mendadak sekali tadi pagi tadi Bapak Ibu. Sebenarnya saya mendadak pagi tadi karena saya dihubungi dengan Bu Revi katanya untuk berbagi di komunitas guru penggerak apa. Kebetulan juga saya tadi baru habis IHT tentang ini praktik baik juga di sekolah. Sebenarnya saya di Kepayang ini sudah tidak asing lagi
Sudah 13 tahun saya itu sebenarnya itu payung lagi. 13 tahun. Jadi lagi dengan rekan-rekan guru yang di payung itu semua sudah tidak tinggi. Saya baru pindah ini pada semester ini. Baru semester ini saya pindah ke Rejang Lebong. Nah, jadi selama di Kepayang, tugasnya di Kepayang di SMK Negeri 4 Kepayang. Kalau dulu kedua yang orang ekspres. Nah, maka baik itu Bapak Ibu, sekarang kita berbagi aja di sini. Kebetulan juga sekolah SMK itu, kenapa saya tekankan di SMK di sini? Karena SMK itu berbeda dengan SMA. Nah, jadi seperti itu. Mungkin di sini ada rekan-rekan guru SMK yang bisa ikut hadir di sini di pertemuan kita ini, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan. Tapi yang jelas, memang e-raport ini tidak semuanya menggunakannya. Dari yang saya lihat itu tidak semuanya menggunakan e-raport yang khusus dari direktorat, artinya juga ada yang menggunakan e-raport itu yang aplikasi sendiri. Tapi di sini yang saya bagian kepada rekan-rekan yang di sini, terutama guru SMK, terutama SMK, yaitu ada e-raport memang khusus dari direktorat PSMK yang langsung dari Dirjen Vokasi, karena Dirjen SMK itu berbeda. Tapi nanti saya juga akan berbagi juga yang SMA-nya. Tapi kenapa saya berterima kepada SMK, karena di sini SMK ini ada banyak sekali perbedaan dengan rekan-rekan atau sekolah-sekolah menengah atas atau SMP seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya coba share screen dulu, izin share screen dulu untuk e-raport SMK. Kenapa e-raport SMK ini? Saya share screen dulu, ini ada. Bagaimana Ibu, kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Siap, Pak. Sudah. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sekilas aja tentang e-raport SMK. Sekarang sudah versi 7. Sebenarnya setiap tahun itu SMK ini ada beberapa perubahan. Terutama sekarang sudah versi 7 karena beda dengan SMA. SMA itu versinya sampai 22. Kalau SMK ini mungkin versinya sampai versi 7. Yang jelas ada beberapa perbedaan. Nah, e-raport SMK ini yang berbeda itu yang pertama, Bapak Ibu ketahui juga dari guru-guru dari SMP, SD, biar tahu bahwa e-raport SMK itu perbedaannya pertama itu ada PKL, ada UKK, seperti itu. Itu bedanya SMA, SMK itu. Ada UKL, atau PKL, ada UKK. Jadi PKL itu nanti ada penilaian khusus, UKK juga ada penilaian khusus. Itu bedanya SMA dengan SMK. Itu mereka punya, atau kita di SMK itu punya namanya kompetensi keahlian, itu bedanya. Nah, ini saya tampilkan dulu yang ini, yang sedikit ini. Pengembangannya ini mungkin dari 2000. Kalau kami di SMK 4 kemarin, kebetulan saya di SMK 4 kemarin sudah menerapkan dari tahun 2017. Sudah kami menerapkan SMK ini dari 2017. Jadi versi 3 itu sudah kami terapkan dulu. Sampai sekarang. Nah, sekarang ini kan karena saya tidak bertugas lagi di SMK 4, tapi rekan-rekan teman di SMK 4 tetap menggunakan yang versi yang terbaru ini. Gitu, yang saya katakan. Nah, yang jelas itu untuk e-raport. Nah, manfaatnya kenapa? Manfaatnya itu yang jelas hampir sama dengan e-raport SMP tadi. Kalau SD tadi kan masih bukan e-raport langsung dari Dirjen, tapi kalau SMP ini sudah langsung dari Dirjen, jadi Dirjen SMP misalnya seperti itu. Nah, di sini ada konsep asesmen tadi yang sudah dijelaskan Bu Revi, konsep asesmen tadi sudah dijelaskan. Yaitu e-raport SMK tadi yang saya bilang tadi, kita berbeda itu di sini. Ada namanya PKL dan UKK, itu bedanya Bapak Ibu. Jadi beda antara SMA dan SMK itu ada di PKL dan UKK. Itu bedanya. Yang lainnya hampir sama dengan SMA, hampir sama. P5 sama, penilaian juga hampir sama. Itu yang membedakannya. Jadi e-raport yang langsung dari Dirjen itu biasanya juga terintegrasi dengan Dapodik. Itu sekilas saja untuk e-raport yang langsung terintegrasi dengan Dapodik. Jadi nanti terisi di batik itu, jadi sistemnya seperti ini. Itu bisa digunakan juga offline dan online. Nanti makanya dari pengalaman saya selama ini untuk misalnya e-raport itu kami biasanya kalau di SMK dulu satu hari itu kita bekerja sama-sama mengisi langsung satu lab. Jadi tidak di rumah, tapi di sekolah, tapi menggunakan satu lab dengan beberapa banyak komputer. Gitu. Jadi sekali hari itu selesai semuanya, besok tinggal dilanjutkan lagi, wali kelas tinggal mencetak raport tersebut. Itu enaknya e-raport itu. Jadi wali kelas itu tinggal mencetak raport tersebut. Karena yang menginputnya itu
langsung guru-guru mata pelajaran. Seperti itu untuk asesmen ini, asesmen khas tadi yang saya bilang komponen raport SMK itu asesmennya apa tadi seperti PKL, ada UKK dan ada UUK. Nah itu perbedaan antara e-raport SMA dengan SMP ataupun dengan SMK. Jadi perbedaannya itu cuma 3 ini, tapi yang lainnya itu hampir sama, sebenarnya hampir sama. Masuk asesmennya hampir sama. Itu Bapak Ibu untuk e-raport SMK. Jadi mungkin kalau sekolah SMK yang ada di Kepayang belum menggunakan e-raport, silakan menggunakan e-raport untuk tahun ini. Karena ini banyak sekali manfaatnya. Jadi banyak sekali membantu Bapak Ibu guru yang ada di SMK itu untuk membuat raport itu menjadi lebih praktis, lagi lebih cepat. Nah itu untuk e-raport. Nah sekali lagi saya jelaskan dulu untuk e-raport SMK ini seperti tadi ada PKL, ada UKK. Nah nanti ini fitur-fiturnya. Nah sekarang saya bagikan lagi untuk cara panduan menggunakan e-raport SMK. Ini sekilas dulu untuk e-raport SMK. Saya bagikan dulu untuk panduan untuk e-raport SMK. Ya. Nah panduan tadi setiap tahun bahwa e-raport SMK ini diperbarui. Sekarang e-raport SMK ini tidak ada lagi yang namanya K13 ataupun Kumar. Hampir semua jadi satu aplikasi. Jadi aplikasi K13 dan aplikasi Kumar itu menjadi satu aplikasi yang namanya e-raport SMK versi 7 dan versi 7. Nah setiap tahun itu. Jadi ada perbedaan. Nah saya jelaskan dulu untuk jadi hampir sama Bapak Ibu. Untuk yang jelas kita download dulu e-raport tersebut, bisa nanti ada link khusus e-raport SMK itu ada namanya e-raport SMK itu memang langsung dari Dirjen Vokasi, itu ada namanya e-raport SMK. Jadi khusus yang guru SMK nanti ini biasanya yang mendownload itu Dapodik ataupun nanti ada admin juga nanti dibantu khusus untuk SMK. Nah untuk instalasinya itu sama seperti yang tadi di SMP, jadi kita instalasi dulu e-raport tersebut. Setelah e-raport tersebut nanti kita lihat, nah di sini ada tulisnya ada guru itu e-raport itu tanggung jawab oleh admin sama dengan SMP tadi. Cuma tadi perbedaannya yaitu wali kelas juga yang melakukan pencetakan nanti aktivitas itu melakukan pencetakan. Nah itu ada juga admin nanti ini ada tanggung jawab daripada masing-masing petugas untuk e-raport itu Bapak Ibu. Jadi nanti setiap e-raport itu ada petugas atau penanggung jawabnya masing-masing. Nah ini untuk instalasinya tidak saya jelaskan secara khusus, tapi yang jelas instalasi ini kita download dulu versi 7, biasanya nanti ada update, nanti misalnya tahun depan lagi ada update seperti itu. Tapi kalau misalnya SMK tersebut sudah melaksanakan e-raport tahun sebelumnya, tinggal mengupdate aja, biasanya seperti itu. Tapi kalau SMK yang belum sama sekali menggunakan e-raport, silakan download dulu, nanti baru dibuat. Mudah-mudahan nanti SMK di Kepayang ini semuanya menggunakan e-raport, gitu, termasuk SMA-nya. Nah, tahap instalasi ini memang ada pekerjaan sendiri, jadi ini saya sedikit ulas juga, tapi yang jelas untuk instalasi ini biasanya admin yang menginstalasinya setelah di-download. Nah, itu langkah-langkahnya tetap seperti biasa, instalasinya tetap seperti biasa. Nah, yang jelas tampilannya itu, nah ini cara langkah-langkahnya, nanti jangan sampai nanti kalau yang update nanti ada perubahan seperti ini, jadi langkah-langkahnya harus Bapak Ibu pahami, terutama untuk admin di e-raport SMK. Nah, di sini ada beberapa, nanti ada sama seperti tadi, ada passwordnya juga. Nanti setelah masuk nanti akan muncul tampilan pertama seperti ini. Makanya kalau e-raport itu, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan satu lab, cukup kita menggunakan yang namanya localhost. Jadi localhost ini terhubung dari satu server e-raport ini bisa masuk ke beberapa komputer. Jadi kita menggunakan localhost. Ini tidak menggunakan internet, Bapak Ibu, tidak menggunakan internet, tapi dia menggunakan, istilahnya menggunakan jaringan tanpa internet. Jadi misalnya melihat Bapak Ibu sudah bentuk jaringan, apalagi yang sudah pernah melaksanakan AMDK, itu bisa menggunakan e-raport menggunakan localhost. Jadi nanti satu lab itu bisa menggunakan banyak komputer. Misalnya 15 mapel, langsung satu lab itu bisa, sehari itu bisa selesai. Nah itu enaknya untuk menggunakan e-raport. Nah yang jelas,
di raport itu sama SMP juga kita harus lihat dulu capaian pembelajaran. Tapi tadi di SD tadi ada namanya TP. Tapi kalau di SMK ini namanya capaian pembelajaran, ada referensinya. Nah, referensi ini biasanya sudah disediakan. Tapi jika Bapak Ibu ingin menambahkannya bisa. Tetap sama yang seperti tadi, kita tambahkan lagi apalagi terutama yang mata pelajaran yang tidak terintegrasi secara nasional seperti muatan lokal. Nah, muatan lokal itu kita harus menambahkan sendiri karena situ tidak ada CP khusus. Tapi kalau yang lain itu mungkin ada CP khususnya gitu. Jadi misalnya nanti ada di kurikulum merdeka itu ada muatan lokal, itu tidak ada CP-nya, silakan Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri untuk elemennya atau CP-nya atau roman belajarnya. Nah, tujuan pembelajaran juga sama seperti tadi. Biasanya langsung ada referensinya, biasanya Bapak Ibu, referensinya. Makanya di e-raport ini, jika salah satu guru sudah mengisi TP, biasanya nanti menyambung ke guru yang lain. Makanya kalau misalnya mapel ini sudah mengisi TP, biasanya nanti akan nyambung ke yang lain. Nah, itu untuk pengisian e-raport sama, kita juga tambah juga seperti yang tadi, sama seperti tadi. Sebenarnya e-raport itu hampir sama semua. Kita ngisi template, termasuk bobot nilai. Nah, bobot nilai ini ada sumatif, ada ini tergantung dari kesepakatan daripada guru-guru. Artinya gini, jadi di sini ini bebas kepada guru-guru, jadi tidak ditentukan. Ini tergantung guru-guru. Bisa jadi MGMP ini menentukan bobotnya berapa seperti itu. Jadi untuk bobot ini itu kesepakatan atau dibebaskan kepada guru. Jadi bukan sekolah yang menentukan, tapi kesepakatan guru itu bagaimana seperti itu. Jadi secara umumnya seperti itu. Jadi bobot nilai. Nah, langkah-langkah yang pertama itu jadi setelah itu nanti ada input nilai. Input nilai itu ada nilai akhir, ada input asesmen sumatif. Nah, di sini ada beberapa sama yang seperti tadi. Jadi kita ada nama nilai akhir, ada namanya input asesmen sumatif. Nah, ada dua pilihan, di situ ada dua pilihan, yaitu input nilai akhir atau input nilai sumatif untuk materi. Nah, ini tergantung juga Bapak Ibu, jadi bisa juga tinggal nilai akhir bagi mata pelajaran, atau bisa juga masukkan ke nilai asesmen sumatif. Jadi bebas Bapak Ibu juga di sini. Jadi itulah yang namanya e-raport. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, untuk ketercapaian kompetensi, biasanya itu juga ada nilai tersendiri, nanti ada deskripsinya itu juga bisa, biasanya langsung muncul, tapi bisa juga kita tulis deskripsinya. Biasanya tinggal kita centang-centang aja, seperti itu. Itu untuk langkah-langkahnya. Sekarang setelah selesai, baru kita namanya generate. Generate itu artinya kita membuat, misalnya kita membuat aplikasi itu langsung masuk ke nilai quality class. Ini masuk nilai quality class, seperti itu, nama generate. Tapi di sini Bapak Ibu harus hati-hati juga, kita periksa kembali lagi, jangan sampai nanti setelah kita kirim ke wali kelas ada perubahan. Takutnya nanti kita salah ngentri nilai, itu juga hati-hati juga. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena kadang kita kan pas asik-asik mengintri nilai, tahu-tahu anak yang ini yang tidak pernah hadir, dikasih nilai, seperti itu hati-hati juga. Jadi di sini juga tetap nilainya itu tetap tidak kita perhatikan, dia secara teknologi, tapi tetap kita perhatikan nilainya juga. Jadi jangan sampai memberi nilai itu salah. Takutnya nanti ada kesalahan, nanti kita susah menggumahnya lagi kalau sudah dikirim. Seperti itu. Nah, itu untuk ekstrakurikuler juga sama seperti tadi kita ngisi. Nah, profil panjat Pancasila juga sama. Artinya semuanya sama, tapi ini biasanya setahun sekali. Biasanya P5 ini setahun sekali. Sudah itu untuk, nah yang sini yang berbeda itu di antara pendidikan itu atau tingkat pendidikan itu, di sini kami ada namanya uji-kom atau uji kompetensi kejuruan. Nah, di sinilah yang membedakan antara SMK dengan SMA. Artinya di sini kita ada namanya uji kompetensi kejuruan. Nah, di sini yang paling penting di sini. Kenapa ada penting di sini? Biasanya nanti setelah ini akan ada namanya sertifikat untuk uji kompetensi, apakah siswa itu sudah kompeten atau belum. Itu bedanya. Pertama, itu beda di SMA dengan di SMK. Nah, yang jelas, satu ada lagi namanya PKL. Ini sertifikat jika anak itu sudah lulus dari SMK, mereka akan dapat sertifikat uji kompetensi. Ini kenapa benderanya atau logonya logo Kemendikbud, ini istilahnya ini kakaknya mandiri, tapi kalau ada juga namanya logo Garuda itu langsung sertifikatnya itu langsung dari Badan Standar
nasional. Jadi langsung mereka mendapatkan sertifikat diakui secara nasional. Itu. Nah, satu lagi ada perbedaan juga itu di PKL. Nah, PKL ini juga yang membedakan antara SMA dengan SMK. Nah, sama tadi PKL tadi juga kita tetap isi, PKL itu juga dinilai, makanya PKL juga menentukan penilaian. Makanya di SMK itu PKL ini sebagai mata pelajaran yang dilaksanakan selama 1 semester. Nah, itu. Jadi di SMK itu tidak ada namanya PKL. Makanya di SMA tidak ada namanya PKL. Tidak ada namanya uji kompetensi. Itu membedakan antara SMA dan SMK. Nah, itu untuk langkah-langkahnya. Sekarang wali kelas juga tinggal meriksa ketidakhadiran, prestasi bagaimana, tinggal cetak tugas wali kelas. Nah, ini tinggal tugas wali kelas yang ini. Itu ketidakhadiran, prestasi, dan cetak ini tugas wali kelas. Sudah itu ada juga, nanti ada seperti ini, bukan download. Nah, saya itu ada admin. Admin inilah yang, nah tugas admin ini yang pertama yang mengatur atau mensinkronisasikan antara data Dapodik dan membuat istilahnya e-rapor itu bisa menjadi online. Online itu mungkin bukan tanpa internet, dia bisa online secara lokal host, jadi secara lokal. Nah itu, ini bisa digunakan. Nah ini mudah-mudahan untuk e-rapor SMK ini bisa digunakan untuk SMK yang ada di Kepayang khususnya ataupun SMK yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena yang saya lihat datanya itu tidak semua SMK itu menggunakan e-rapor yang langsung dari Dirjen. Itu untuk SMK. Nah untuk SMA kebetulan kalau SMA ini mungkin saya tidak terlalu tidak terlalu mengikuti, tapi saya rasa hampir sama SMA dan SMK ini SMA ini hampir sama dengan SMP bentuk tampilannya. Yang saya dapatkan untuk manual daripada raport SMA itu seperti ini. Nah, ini untuk manualnya. Ini mungkin apa yang terbaru apa bukan, tapi karena untuk SMA ini mungkin ada beberapa perubahan, tapi yang jelas langkahnya hampir sama dengan yang tadi di SMP. Itu ada install dulu, setting, ambil data Dapodik, isi data langsung dan sebagainya. Nah, ini sama mungkin untuk SMK, mungkin tampilannya seperti ini di SMA. Di SMA tampilan seperti ini, ada tampilan seperti ini. Karena ada beberapa perbedaan antara SMA dan SMK. Itu untuk SMA. Ini ada beberapa istilahnya, ini ada beberapa slide. Nanti saya kirimkan juga kepada Bapak Ibu yang di sini untuk slide-slide-nya ini. Nanti biar bisa dibagikan atau bisa digunakan oleh sekolah-sekolah SMA ataupun SMK. Itu untuk berbagi tentang e-rapor SMA dan SMK. Saya kembalikan lagi ke moderator Bu Nora. Terima kasih, Bu. Oke, luar biasa Pak Elvison, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan dari Bapak Elvison tentang e-rapor untuk SMA dan SMK. Tadi sudah dipaparkan apa saja perbedaan dari rapor SMA dan SMK itu sendiri di beberapa titik. Mungkin saya bisa tarik tadi ada di mungkin praktek kerja lapangannya, kemudian uji kompetensi keahlian dan lain-lain yang tidak ada di SMA. Begitu ya Pak ya. Nah, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu mungkin oleh Bapak Ibu semua. Itu sesi tanya jawab. Untuk memulai sesi tanya jawab ini, ke pasar membeli kembang, kembang dibeli untuk dipajang. Jika Bapak Ibu masih bimbang, silahkan tunjuk tangan, tolong ditanyakan. Oke, untuk sesi pertama, terima kasih. Untuk sesi pertama, saya buka mungkin untuk 3 pertanyaan dari rapor SD, SMP, dan SMK atau SMA. Dipersilahkan untuk Raisen. Ya, yang pasti yang harus dipastikan itu adalah aplikasi laptop yang digunakan untuk Izin Ibu Nora, ini di chat ada yang bertanya, Ibu Masayu Atika, tentang input KKTP dan nilai sikap di di bagian mana? Ini untuk Ibu Revi. Oke. Kepada kita cukup di chat atau kalau Ibu atau Bapaknya mau bertanya langsung kami persilahkan. Untuk yang SMP
apa ya? Ibu Masayu Atika ya. Dan lain sebagainya melalui Bagaimana dengan narasumber? Apakah mau langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu? Oke, itu saja Boleh? mungkin yang bisa Boleh, saya oke, sampaikan. silakan kepada Ibu Ini narasumber semoga yang bisa cantik bermanfaat kami buat persilahkan. teman-teman dan pastikan jika Baik ada Ibu kendala Masayu, atau kalau dulu di apapun kurikulum yang K13 itu ada tersendiri ya untuk nilai sikap sampaikan, ya, silakan tulis sesuai dengan maksudnya. karakter yang ingin dikembangkan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu kalau untuk dinilai hanya nilai, jadi sikapnya nggak ada. Nanti mungkin masuk ke P5-nya seperti itu. Oke, Oke, baik. Itu tadi dari jawaban Ibu Repi, katanya itu tadi dari P5. Kalau dulu memang tersendiri ya, Bu ya. Bagaimana dengan Ibu Masayu Atika? Masih ada yang mau ditanyakan? Untuk yang KKP-nya tadi gimana? Oke, silakan Bu Repi. Apa yuk KKTP? Tujuan. Ya, Tujuan pembelajaran. di Jadi KKM-nya. bukan, oh iya, KKM maksudnya itu, oke, bentar. Ya. Jadi memang kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada nilai minimal, tidak ada KKM. Jadi memang kita hanya menentukan KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Dan itu didapat dari mana? Dari kesepakatan guru masing-masing. Dan itu bisa bentuknya tidak harus angka. Tidak sama dengan KKM yang misalnya minimal 65 gitu kan. Itu bentuknya bisa berupa rentang. Misalnya 80 sampai 100 itu sudah sangat baik. 60 sampai 80 itu sudah tuntas seperti itu. Jadi tidak ada nilai minimal untuk di kurikulum Merdeka. Dan untuk nilai di rapotnya sendiri itu tadi balik lagi tergantung dengan ketercapaian peserta didiknya. Jadi guru tidak dipaksa harus membuat nilai minimal berapa untuk anaknya. Kalau anaknya hanya mampu dapat 60, ya 60 seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Mungkin kesimpulannya mungkin yang dijawab Ibu Revi tadi, untuk kurikulum Merdeka itu tidak ada KKM dan tidak ada nilai minimal. Itu ya. Kemudian untuk KKTP-nya itu bisa diambil dari kesepakatan guru dan bentuknya bisa berupa rentang, tidak harus nilai. Mungkin seperti itu Ibu Masayu Atika. Ya, makasih banyak. Oke, terima kasih. Di sini udah ada yang raise hand, Saya. Ibu Ramdaniah ya? Ibu Rosna. Ibu Rosmini duluan Ibu. Maaf ya Ibu. Silakan Ibu. Ibu dari SD ya Bu? Dari SD 03 Kepahyang, Bu. Oke, silakan Bu. Baiklah. Saya ingin bertanya masalah tujuan pembelajaran. Kan tujuan pembelajaran itu kan panjang. Nah, tadi kan saya sudah diskusi sama teman, itu bisa tidak ambil poinnya aja potong. Kalau kita terlalu panjang nanti deskripsinya kan panjang juga. Nah, bagaimana, apa lebih baik dipotong atau memang kita nurut aturan tujuan pembelajaran tersebut? Karena informasinya macam-macam, boleh dipotong, boleh tidak, boleh dibuat semua. Itu saya ingin diminta penjelasan, Bu. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya saya ulang, apakah tujuan pembelajaran itu bisa diambil intinya saja atau dipotong maksudnya ya Bu ya? Silakan kepada Bapak narasumber kita. Baiklah Bu. Oke, Pak Rosmini. Andrea, silakan. Ya, Bu Rosmini. Ini kalau dalam penulisan tujuan pembelajaran, ya kita tulis semaksimal aja bukan mungkin karena untuk pembahasannya, kalau untuk pembacaannya nanti diperlukan kata-kata yang lebih konkret, jadi sebaiknya kita tulis panjang. Tapi misalkan bahasanya pendek, itu bisa kita gabungkan TP-nya Bu. Tujuan pembelajarannya Bu. Ya, jadi kalau kita buat panjang, ya terkadang dia tidak timbul nanti di rapotnya. Jadi kita semaksimal mungkin merancang kata-katanya, kalau memang terdiri dari 20 kata, kalau hasil di print out-nya tidak mencapai, jadi kita singkati saja. Oh iya ya. Ya karena kita akan nyampaikan dengan orang tuanya Bu, maksudnya
hasilnya nanti. Gitu Bu. Oh ya, terima kasih. Ini Pak Andre. Oke, Ya terima Bu, kasih Pak sama-sama. Andres. Ibu Rosmini Julita, ada yang mau ditanyakan yang lain atau cukup? Untuk sementara cukup Bu. Cukup. Jadi tadi Ya. sudah terjawab ya untuk tujuan Ya. pembelajarannya. Bisa kita ambil, boleh ya intinya saja, biar tidak terlalu panjang itu ya. Masih ada yang lain? Terima kasih Bu Rosmini. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan ketiga, dipersilahkan Bapak Ibu. Ada Ibu Ramdania. Oke ya, Ibu Ramdania, dipersilahkan. Oke Ibu, suaranya Bu. Mikrofonnya Ibu. Oke. Belum terdengar Ibu Ram ya? Mungkin sinyal atau gimana Ibu? Cek aja Bu. Mikrofonnya mute. Oke. Mungkin saya bacakan saja pertanyaannya ya di chat. Ini untuk Bapak Elpison ya. Pertanyaannya, dalam pengisian rapor SMK untuk pengisian UKK PKL yang mengisi siapa Pak? Apakah wali kelas atau ketua kompetensi keahlian? Itu ya Bu ya. Silakan Bapak Elpison, boleh dijawab. Oh, baik, terima kasih Bu Nara untuk pertanyaannya dari Bu Heni, ini dari Bu Heni, sama-sama SMK. Yang jelas untuk PKL itu yang mengisinya sebenarnya wali kelas ataupun juga guru yang membimbing PKL. Kalau kurikulum merdeka itu guru yang membimbing PKL, tapi kalau K13 itu biasanya di wali kelas. Nah, nanti yang menginputnya itu pembimbing PKL, nanti langsung menginputnya. Kalau untuk yang khusus PKL, kalau yang sekarang. Kalau untuk UKK itu biasanya kan ada penguji internal ataupun penguji eksternal. Nah, seandainya penguji internal atau eksternal itu memberikan nilai, yang menginputnya juga bisa ketua kompetensi keahlian. Nanti bisa menginput ketua kompetensi keahlian melalui yang seperti itu. Jadi nanti kalau UKK sebenarnya memberi nilai itu kan penguji internal ataupun penguji eksternal. Ada dua penguji. Nah, menginputnya itu seharusnya mereka berdua atau mereka yang penguji internal atau penguji eksternal, tapi di sini bisa juga nanti diserahkan kepada kepala program keahlian untuk UKK. Tapi kalau PKL itu bisa ada dua alternatif, bisa langsung pembimbing PKL ataupun bisa wali kelasnya yang nilainya sudah dibuat menjadi nilai hasil akhir PKL. Seperti itu untuk pengisian PKL dan UKK. Karena sudah ada panduannya, itu sudah ada di panduan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di SMK, panduannya untuk pengisian UKK dan PKL sudah ada. Tinggal Bapak Ibu yang melaksanakannya saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Jadi saya tarik kesimpulannya untuk raport SMK itu sudah disediakan ya Pak ya? Tinggal digunakan saja. Bagaimana dengan yang bertanya? Karena yang ngirim tadi Pak Abdul Halim, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Bu Heni tadi. Pak Bu Heni ya? Iya. Bu Heni yang bertanya tadi. Bu Heni. Oke, Bu Heni. Maafkan Mas. Bagaimana Bu Heni? Sudah jelaskan? Ya, guru SMK.
Ya, ini Mungkin di mana ibunya? Bu Heni? bilang tadi off cam, enggak apa-apa, mungkin dia tahu. Oke. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan Ibu Heni. Ini ada satu lagi, kita masuk ke sesi pertanyaan kedua. Bagaimana narasumber? Kita lanjut. Kita lanjutkan ya. Oke, baik. Pertanyaan yang sesi 2 ini untuk Ibu Repi kayaknya. Kenapa ekstrakurikuler di rapon nggak muncul padahal sudah diisi? Itu pertanyaannya, Bu. Diisi di mana? Tadi juga saya udah lihat, cuma saya kurang jelas nanyanya itu gimana. Kalau untuk di Erapot sendiri kan otomatis dari Dapodik, jadi kalau udah diinput di Dapodik nanti akan muncul di Erapotnya. Seperti itu Ibu Nora. Oke. SD, dia tanyanya SD loh. Oh, SD. Wah, tadi kan? Iya. Bagaimana dengan siapa Ibu yang bertanya ini tadi ya? Karena saya bacanya di chat. Jadi ibu atau bapak yang bertanya sudah dijawab, katanya untuk ekstrakurikuler itu diisi oleh OPS atau operator sekolah, jadi nanti akan muncul sendiri. Pertanyaan untuk tujuan pembelajaran tadi sudah ya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan selain yang di chat? Boleh. Ibu Mona Lisa ya? Dari SMP Negeri 1 Ujan Mas. Dipersilakan Ibu. Mumpung waktunya masih ada, silakan Ibu Mona Lisa. Apakah masih ada di situ? Masih. Oke, silakan Ibu. Ini mau tanya sama Ibu Repi. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang mau ditanyakan ini masalah pengisian Erapot untuk kurikulum 13 versi terbaru ini. Kalau tidak salah di menunya itu ada tentang nilai P3 itu Ibu Repi. Jadi yang ingin saya tanyakan, nilai P3 ini kami ngisinya itu bagaimana? Karena itu kan kami pikir kan yang P5 rapotnya kan terintegrasi dengan rapot Kurmer kan, kurikulum merdeka. Jadi apakah itu emang harus diisi yang P3 itu atau dikosongkan saja begitu? Oke, pertanyaannya. Silakan langsung dijawab Ibu Repi. Baik Bu, jadi memang untuk kurikulum 2013 walaupun belum menggunakan kurikulum merdeka, belum ada P5-nya, tapi memang untuk di rapotnya itu sudah tersendiri P3. Jadi di halaman awal, halaman depan ke nilai-nilai itu ada halaman untuk nilai P3-nya dulu. Dari mana? Dari mana sih indikator-indikator ataupun yang kita isikan di dalam aplikasi itu kita buat sendiri sesuai dengan P5 profil pelajar Pancasila. Ya, P3 itu profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Jadi memang harus dibuat, bukan pilihan, tapi memang harus dibuat. Untuk P3-nya untuk yang di Oke, kalau di Kurmer kan P5, disediakan di situ kalau nggak salah menunya emang ada lebih dari 3 kan, berarti menu pilihannya indikatornya berarti kami pilih sendiri gitu berdasarkan kesepakatan sekolah gitu Bu? Iya, betul. Oke. Baik Ibu, saya pilih ya untuk indikatornya ya, untuk yang di P3. Oke, terima kasih informasinya Ibu Repi. Assalamualaikum. Salam semangat membuat Erapot ya. Iya. Terima kasih Ibu Mona, dan penjelasannya sudah cukup jelas ya Ibu Mona ya. Ya, terima kasih.
Masih ada yang lain? Satu lagi, kita sampai berapa menit lagi kita ya? 10 menit ya? Masih ada yang lain? Berhubung mumpung ada narasumbernya, jadi kalau masih bimbang, masih bingung, silakan kalau mau ditanya. Biar pas ngisi rapotnya nggak bingung-bingung lagi. Oke, ada Ibu Susi sekarang. Ya, Ibu dari jenjang apa, Bu? jenjang SD, Bu. Oke, jenjang SD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar di P5 tadi, Bu. Dalam pengisian raport untuk jenjang SD, apakah P5 itu misalnya kelas 4 itu kan diajar oleh guru mapel, ada PJOK, ada SBK, ada guru kelas. Itu apa per mapel atau mengikuti instruksi dari guru kelas? Itu bagaimana pengisiannya, Ibu atau Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya tadi, apakah untuk P5 itu dari per mapel atau ini ya, dari wali kelas itu gitu ya, Bu ya? Ya, kalau lihat yang dari Bu Revi tadi, sepertinya kolaborasinya satu sekolah. Pemilihan OSIS, wirausaha, tadi saya lihat. Untuk SD itu bagaimana, Ibu? Oke, kepada narasumber kita, Bapak Andres, dipersilakan. Baiklah Ibu Susi, ya kalau untuk P5 atau project, ya project profil pelajar ya, untuk P5 itu yang menentukan temanya itu dari kesepakatan dari sekolah, ya melalui rembuk. Nanti mungkin Ibu baru tahun ini ya Bu, ya kurikulum merdeka Bu? Ya, baru kelas 1 sama kelas 4 Pak. Oh ya, jadi ya project P5 itu Bu, itu ditentukan dari kesepakatan sekolah Bu. Pakai ibaratnya ada acara rapat menentukan tema apa yang cocok untuk sekolah. Jadi nanti kegiatannya itu hanya satu. Kalau untuk SD itu untuk di tahun sekarang itu ada 3 tema yang diterapkan. Jadi rapornya nanti akan disampaikan di akhir tahun Bu. Di akhir tahun ibaratnya kita terima raport di semester kedua Bu. Jadi temanya ditentukan oleh pihak sekolah. Mungkin nanti alurnya ada Bu. Silakan Ibu download di kegiatan alur untuk melakukan proyek P5, itu ada di bukunya kementerian, nanti kita susun alur begitu. Untuk rapornya juga nanti akan digunakan di akhir semester, di akhir tahun kenaikan kelas atau akhir semester. Ya kita kan baru semester pertama, jadi semester kedua itu ketiga temanya kita tentukan tema apa yang ingin ditentukan di sekolah, bagaimana tindak lanjutnya nanti itu di sekolah Bu. Alurnya sudah ada Bu. Jadi rapornya itu bukan ke nilai Bu, lebih ke ibaratnya deskripsi hasil kata tadi yang nanya dengan Bu Revi bahwa nilai tadi bukan seperti ada poin, misalkan anak tersebut 78, 75 atau 80 ini bukan. Ya, ada profil setiap tema tuh ada menyangkut dengan kriteria deskripsinya nanti Bu. Ya, Bu. Untuk mungkin raportnya nanti tindak lanjut Bu. Ya. Kalau nggak salah tadi pengisian pas di bagian proyeknya apa saya nggak lihat gitu Pak? Pas penjabarannya tadi. Kalau tadi belum Bu, itu kita baru raport di prakurikuler Bu. Untuk P5 belum Bu. Oh emang nggak dijelaskan atau gimana gitu Bapak? Ya belum Bu. Kalau Bu di proyek nanti raportnya khusus Bu. Oh gitu ya. Iya, rapotnya kalau ditampilkan apa? Ada 2 raport ada. Nggak bisa ditampilkan Pak, biar nanti kami nggak meraba-raba lagi untuk menghadapi tahun depan, semester depan. Oke. Ini mungkin Bu, saya potong dulu ya Pak ya. Oke. Iya ya Bu. Mengingat Bu. waktu. Silakan Bu. Mengingat waktu, menurut saya kalau Pak Andres menampilkan lagi, mungkin nanti agak ini kita ya. Jadi mungkin nanti untuk Ibu Susi, kalau memang belum jelas nanti bisa mungkin lipat sama Pak Andres ya Pak ya, atau Japri boleh. Siap Bu. Itu ya. Oke. Kasih Bu. Mungkin menambahkan sedikit Bu. Ya silakan Ibu. Untuk raport proyek nanti khusus tersendiri. Raport proyek P5. Terima kasih Bu. Jadi mungkin udah dijawab Ibu Maulida juga, raport P5-nya tersendiri nanti. Mungkin di lain waktu
Atau boleh Japri dengan ini narasumbernya boleh Ibu. Boleh ya Pak Andres ya? Boleh Bu. Oke. Oke, Bu mengingat Nora, saya baru buka nih untuk yang rapot 2013 yang masih ada? Iya. Tadi Ibu, itu yang saya dengar tadi Ibu Mona Lisanya. Ibu Mona Lisa. Ibu Mona Lisa apakah masih di sana, Bu? Udah nggak ada. Mungkin udah Masih. Oh, masih. Ini saya baru buka nih kan, kalau untuk yang update yang terbaru yang versi M.03, jadi itu ada sama dimensinya, ada 6, ada beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini sudah ada capaian elemen P3. Kita hanya mengisi, tidak teramati, mulai berkembang, sedang berkembang, sangat berkembang, dan berkembang sesuai harapan. Seperti itu. Jadi lebih otomatis yang sekarang, Bu. Kalau yang pakai aplikasi yang lama kan kita masih nulis manual, input manual, capaian-capaian yang telah dicapai oleh siswa. Kalau yang sekarang itu udah otomatis, jadi lebih mudah. Nanti minta tolong OPS-nya diupdate rapotnya jadi M.03 ya. Itu untuk materi sudah dibagikan. Oh iya, terima kasih. Dia sudah diupdate Bu, makanya tadi baru lihat kan agak berbeda gitu. Nah, pas sekali hari ini ada Zoom meeting ini, jadi pas sekali pertanyaan tadi langsung bisa terjawab. Ya, berarti tinggal kita pilih berarti ya untuk yang capaian P3-nya. Oh iya. Berarti ininya tetap profil Pancasila tetap semuanya dipakai ya Bu ya berarti ya. Saya belum sempat buka menunya semua tadi soalnya. Iya, untuk dimensinya itu ke 6 dimensinya dipakai. 6 dimensi. 6 dimensinya dipakai sesuai dengan profil Pancasila. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Repi informasinya. Gimana mikrofonnya itu belum hidup Bu? Terima kasih untuk Ibu Mona Lisa dan narasumber kita Ibu Repi. Untuk sekarang saya kembalikan dulu ke hostnya. Apakah dilanjutkan sesi pertanyaan? Apa waktu kita sudah cukup? Baik, terima kasih. Kayaknya waktu memang sudah menunjukkan pukul 13.50 Ibu Nora, sedangkan sesi kita berakhir di pukul 16. Saya rasa untuk kegiatan sesi tanya jawab bagi rekan-rekan, Bapak Ibu guru hebat yang belum terrealisasi pertanyaan atau belum terjawab oleh narasumber, nanti itu akan jadi PR buat kami dan nanti insya Allah akan dijawab, mungkin bisa wapri kepada narasumber yang bersangkutan baik dari tingkat sekolah dasar, sekolah SMP dan SMK. Begitu Ibu Nora, gimana? Oke. Baik. Ya, saya tutup dulu ya Ibu ya. Iya. Baik, terima kasih untuk audiensnya, luar biasa. Untuk pertanyaan lanjutannya silakan nanti menghubungi narasumber masing-masing. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, mungkin di lain waktu bisa kita membahas tentang e-raport lagi. Dan di sini saya sebagai pemandu acara tanya jawab, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, pada kesempatan pada sesi terakhir tadi kita sudah secara bersama-sama berdiskusi, bertanya jawab tentang hal-hal yang perlu dipahami atau menjadi kendala Bapak dan Ibu dalam pengisian raport baik tingkat sekolah dasar, sekolah SMP, sekolah menengah pertama, dan SMA dan SMK tadi. Dari beberapa narasumber yang sudah dipaparkan, Bapak dan Ibu, memang saya juga sendiri merasa sangat terinspirasi dalam artian ingin sekali sih mengetahui bagaimana yang memang penasaran sekali pengisian raport untuk khusus yang P5 ya Bapak Ibu. Tadi mungkin dari Ibu Susi juga penasaran gimana sih cara menyusun raport P5. Mudah-mudahan nanti Ibu Revi serta pengurus komunitas guru penggerak
Kabupaten Kepahyang ke depannya nanti mungkin kita bisa membuat tema tentang cara pengisian khusus untuk rapot P5 karena memang rapot P5 itu dalam 1 tahun satu ya Bu ya, begitu Bu Revi ya kalau untuk sekolah pertama. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah tadi rangkaian acara kita pada hari ini. Saya sangat terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan webinar bersama komunitas guru penggerak Kabupaten Kepahyang. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber, Bapak Andre, kemudian Ibu Revi, serta Pak Elvison, sudah berbagi pengetahuan kepada kami semua. Mudah-mudahan ke depannya hal yang sudah dipaparkan, diberi pengetahuan pada kami agak dapat membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu rekan guru dalam pengisian raport, insya Allah yang kita laksanakan dalam beberapa hari ini. Mungkin masih ada tambahan dari Pak Yugo ataupun rekan yang lain? Pak? Ya Pak ya. Pak Yugo cukup? Bu, sepertinya Oke. Ibu Revi mau kuis tadi ya? Oke. Masih ada waktu 5 menit lagi, Bu Revi. Mungkin kalau memang masih ada 5 menit untuk menge-share untuk kuis kita tadi khusus ini. Nanti ada yang bisa menjawab benar. Ada hadiah dari Bu Revi kayaknya ya. Silakan Bu Revi. Ayo Bu Revi, ikan-ikan cucut, mari kita lanjut. Oke, mungkin bisa di Kuisnya pakai Quizizz ya. pakai Quizizz, linknya mungkin bisa Ya, di-share di ya. Oke. kolom chat ya Bu. Oke. Yuk. Oke. Bapak Ibu silakan. Sudah bisa dimulai Bu Revi itu? Ada yang bergabung belum? Silakan Bapak dan Ibu peserta kegiatan webinar. Baru 1 orang yang bergabung. Oke, silakan. Pak Dul boleh bantu share link kuisnya Pak Dul? Pak Dul, boleh bantu share link kuisnya? Siap Bu Revi. Baru 2 orang yang bergabung, Bapak Ibu monggo silakan bergabung. Linknya Bu. Linknya di chat udah belum ya? Yugo bisa bantu share link? Go. Belum ada linknya di obrolan itu. Link di chat ada nggak? Ada. Belum ada. Ya Bu Revi bentar. Nah itu udah ada. Sudah ada Bu, silakan Bapak Ibu peserta yang lain. Sudah ada linknya di chat. Give me a sign. Hit me baby one more time. Chat. Kasih waktu Bu Revi, udah berapa lama nih bergabung dan mulainya nanti? Pakai nama lengkap ya. Nanti Iya. cari kalau menang, kalau namanya susah nanti. Oke. Pak Yogo belum? 49.
Peserta kita 145 saat ini. Baru 56. Kita mulai Pak Yugo. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu, 61 orang. Belum. Oke. Tunggu dulu Bu Revi. Masih ada nambah grupnya itu. Nyambung ke masih bertambah ini Bu Revi. Kita kasih waktu 30 detik nih Bu Revi. 30 detik kita Kasih waktu tutup. dulu. Close. Nah, 67 masih banyak tuh. Yang mau di Ikut kan? Panitia nggak usah ikut ya panitia. Panitia Ada panitia. Nanti balik bandar ruangnya. Ikut aja itu. Ya panitia nggak usah ikut. Baik, masuk Pak Ibu. Aku nak dapat door prize. Boleh dah ikut. Udah 80 itu Ibu Revi, Pak Ibu. Oke, udah 80. Cukup ya? Mulai ya. Ya, bismillah. Oke, 80. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, waktunya habis. Lanjut soal selanjutnya. Ya. Benar. Pak Yugo bacakan. Boleh. Sepertinya pertama tadi siapa ya Bu Revi? Ibu Yulia tadi. Lanjut soal kedua ini langsung. Oke, Pak soal Yugo. kedua. Dibaca Bapak Ibu soalnya. Jangan dipelototin ya, nanti metanya merah. Belum. Belum. Sabar, ayo Bu Revi. Ini udah jawab. Belum. Belum mulai? Belum ada, belum masuk. Oke, tunggu ya. Belum masuk. Pertanyaan selanjutnya itu bukan ya? Oke, Belum ada tampilannya. Ayo, ayo. Oke. Ayo. Siapa menang? Ayo Yulia, ayo Yulia, cepetlah yuk ya. Oke, asesmen yang lebih melibatkan murid untuk menilai diri dan temannya adalah salah satu karakteristik dari apa ya kira-kira? Ayo, dari saya kah? Dari kamu? Dari dia? Oke, thumbs up. Salah. Ayo kita lihat siapa yang lagi mimpin. Apakah masih yang sama? Yulia Kristina, Dika, dan Ibu Sinta ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah mati ya. Oke, berikut ini termasuk jenis instrumen non-tes kecuali Bapak Ibu, silakan. Non-tes. Oke. Ada yang mau browsing di Google? Salah lagi. Optimis ya, optimis. Ayo, bisa ayo. Salah nih. Oke, Ibu Yulia, Ibu Maulida, Ibu Dika. Bu Maulida menyalip ternyata ya, diam-diam. Berikut ini yang bukan contoh menerapkan asesmen formatif, yaitu
10 detik lagi. Detik Bapak Ibu. Ya, 3, 2, 1, time's up. Apakah sama orangnya? Ibu Yulia masih memimpin? Wah, Ibu Yulia, Ibu Mita, Ibu Tiwi. Oh, ternyata sudah disalib lagi yang tadi ya, berubah posisi. Oke, soal selanjutnya. Berikut ini pernyataan yang salah terkait asesmen sumatif, yaitu pernyataan yang salah. Silakan Bapak Ibu. Baik, 10 detik lagi. Goyangkan jempolnya, asah otaknya, mantapkan hatinya. Oke, time's up. Kita lihat apakah masih Bu Yulia memimpin. Ibu Yulia, Ibu Tiwi, Ibu Maulida. Oke, untuk 3 teratas. Masih ada lagi? Oke, selanjutnya asesmen ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Yang termasuk asesmen formatif adalah, silakan Bapak Ibu. Detik lagi. Oke, time's up. Kita lihat skor perolehan. Ya, ternyata Ibu Tiwi di atas, Ibu Yulia berada di posisi kedua. Ayo Bu Yulia, jangan mau kalah, kembalikan posisimu. Pertanyaan selanjutnya. Tujuan asesmen formatif awal adalah detik lagi. Ayo. Oke, time's up. Kita lihat posisinya. Iya, Ibu Tiwi pertama, Ibu Yulia, dan Ibu Yayu. Oke, masih ada Bu Revi ya? Masih ternyata. Nyuruh kita berpikir keras Bu Revi ini memang ya. Berikut ini pernyataan yang salah terkait asesmen sumatif, yaitu oke, silakan. Yang salah ya Bapak Ibu terkait asesmen sumatif. Masih tersisa waktu 10 detik lagi. Pastikan jangan sampai posisi Bapak Ibu direbut kembali. Oke, ya, time's up. Kita lihat kedudukan skor saat ini. Dan jebret di sana ada, iya, Ibu Tiwi, Ibu Yayu, dan Ibu Rika. Oke, masih ada lagi Bu Revi? Terakhir ya. Oke, apa nih? Mau terakhir nggak nih Bu Revi jawabnya? Ya, oke. Jawaban berikut ini merupakan prinsip. Wah, udah selesai Bu Revi ya? Udah Pak Yugo terakhir. Oke, udah terakhir, kita lihat ya. Ya, hasilnya adalah sepertinya ke bawah Bu Revi ya. Posisi ketiga, Ibu Minarti. Posisi kedua, FR. Who is her? Is her. Posisi pertama, Ibu Tiwi. Masya Allah, tabarakallah. Selamat bagi yang sudah menempati posisi terbaiknya. Nanti minta kado sama Bu Revi ya. Nah, ini dia perolehan skornya. Ya Pak Yugo.
Nanti di Selamat Ibu Tiwi, Masya Allah. Oh Ibu Tiwi 17 ya? Iya Pak. Tidak sia-sia saya isi hati di sana. Promosi. Ibu kedua Ibu FR atau Pak FR, boleh raise hand mana 3 orang, nanti bisa hubungi Ibu Revi ya. Pertama Ibu Tiwi. Japri aja ke panitia nanti. Ya, Japri ke panitia boleh, silakan. Ya, selamat bagi yang sudah mendapatkan door prize-nya. Yang belum jangan patah hati, ini hanya games. Nanti kita coba bisa di lain waktu lagi. Oke, tetap semangat. Silakan ke moderator, KMC, Ibu Haryati, Bu Yanti. Baik, terima kasih Pak Yugo, Pak Bu Revi. Luar biasa sekali dengan semangat sekali Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mengingat waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 16, agak berlebihan sedikit 16:07 menit. Kita akhiri sesi kita. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah bergabung pada hari ini dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di webinar bersama Guru Penggerak Kabupaten Kepahyang. Mudah-mudahan ke depannya kita ada sesi webinar selanjutnya dengan materi ataupun tentang tema-tema yang selanjutnya. Ya Pak Yugo ya. Demikian saja Bapak dan Ibu, alhamdulillah kami akhiri kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf saya rekan-rekan saya dan panitia segenap rekan-rekan yang ada apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan sebuah pantun Bapak dan Ibu. Bunga selasih, bunga melati, Kak Yanti duduk makan gorengan. Kegiatan kita sampai di sini. Semoga berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.